يهده مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali senantiasa tidak pernah lepas dari lisan kita dan juga dikuatkan di dalam keyakinan hati kita. Malam hari ini kita ditolong kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kenikmatan yang luar biasa tidak terhingga, yang kita tidak mampu menghitung seberapa besar nikmat yang kita dapatkan di malam hari ini. Sebenarnya kita bersyukur bahwasanya kita masih digerakkan oleh Allah untuk mengisi waktu-waktu kita melakukan amal-amal terbaik yang insya Allah amal-amal inilah nanti akan menemani kita semuanya di yaumul akhir, bahkan di pintu gerbang pertama setelah kehidupan kita di dunia, saat-saat kita nanti memasuki awal-awal alam barzah, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini akan menemani kita. Maka tadi kita sudah diingatkan dan diajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina, dengan kita melakukan sholat gaib tadi. Sesungguhnya yang seharusnya beristighfar mungkin kita, ya, mereka saudara-saudara kita yang di sana insya Allah sudah tersenyum yang kita melihat bagaimana harum wewangian yang tidak pernah dikenal dari mana asalnya begitu bertebaran, yang tidak pernah ada selesainya bau wangi itu dalam keadaan tersenyum. Sedangkan kita masih tanda tanya besar, apakah kemudian kita yang hari ini ada di dalam masjid, yang hari ini kita menjalankan sholat berjamaah, apakah kemudian menjamin hadirnya kita di malam hari ini saat-saat Allah nanti memanggil kita masih dalam keadaan seperti ini? Inilah yang kemudian menjadikan pertanyaan buat kita semuanya. Makanya diingatkan oleh para ulama, janganlah kemudian kita mempercayai keimanan seseorang seyakin-yakinnya kepercayaan kita ketika orang itu belum meninggal. Jadi kalau kita masih hidup kemudian kita mengatakan beriman, iman kita ketika kita masih hidup belum terjamin kalau kemudian kita belum meninggalkan hidup di dunia dalam keadaan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita nanti meninggal betul-betul dalam keadaan menyebut asma Allah, itulah kejujuran kita dalam keimanan kita. Dan demikian juga sebaliknya, tidak menjamin orang yang saat ini, detik ini melakukan kemaksiatan kemudian nanti saat dipanggil oleh Allah tetap dalam keadaan kemaksiatannya. Makanya ya muqallibal qulub sabit qulubina ala ta'atik wa dinik. Allah yang menggerakkan, membolak-balikkan hati kita. Makanya tidak boleh kita mempercayai seseorang ketika dia masih hidup tentang keimanannya.
Ya, dan demikian juga sebaliknya ketika seseorang bermaksiat, pada akhirnya nanti pun juga akan menyebut asma Allah juga kita tidak pernah tahu. Maka hari ini kita diupayakan oleh Allah untuk terus menjaga keistiqomahan kita. Kita bersyukur karenanya, dan ini semuanya semata-mata karena Allah. Dan kita lihat hari ini ibu bapak sekalian, bagaimana ketika orang itu baru bersyukur ketika mindsetnya, pikirannya hanya permasalahan-permasalahan materialisme, kapitalisme, dunia dan dunia. Katanya kalau orang kaya itu baru cukup. Ya, itu kata mereka. Kalau kita mengatakan dalam bahasa kita, bahasa Islam, ini adalah hubbud dunia, materialisme, kapitalisme. Sehingga mereka baru mengatakan bersyukur ketika mereka mendapatkan apa yang dia cari tentang dunia itu. Yang inilah yang kemudian, bahkan kemudian kita tahu ada seseorang yang gajinya mungkin 1 bulan 20 juta. Wonten no boten, Pak? 20 juta. Tetapi kemudian ketika habis gajian dibawa pulang, yang diterima oleh istrinya masih saja ngeluh. Karena apa? Istrinya melihat suaminya orang lain yang gajinya ternyata lebih tinggi dari itu, 20 juta. Gajinya lebih daripada itu, 40 jutaan mungkin. Yang itulah yang kemudian dunia kaya belum tentu, yang kaya belum tentu cukup, yang miskin pun belum tentu kurang. Makanya yang menjadikan kita cukup itu adalah syukurnya kita. Ya, makanya barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah, itulah yang kemudian Allah nanti akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hatinya. Ya, ibu bapak sekalian, maka jangan pernah dianggap sepele bersyukurnya kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya terus dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah mengikutinya, menjadi umatnya yang terbaik, yang insya Allah mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita semuanya bersama dengan beliau Rasulullah SAW mendapatkan syafaatnya. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan yang tidak banyak ini saya ingin mengingatkan khususnya kepada diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat kepada jamaah bapak ibu sekalian. Ketika kita melihat fenomena hari ini, ya, dan ini sudah diberikan informasi oleh Rasulullah SAW bahwasanya pada suatu hari nanti, pada saatnya nanti, ya, beliau Rasulullah mengatakan salah satu tanda-tanda zaman, ya, bahwasanya tidak akan pernah terjadi kiamat akan datang kecuali seorang laki-laki lebih taat kepada istrinya tetapi durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Allah mendatangkan hukuman kepadanya, anaknya menjadi jafa abahu, dan anaknya tidak lagi mau curhat kepada orang tuanya, kata-kata kepada orang tuanya kering. Dan inilah zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Ya, ini sudah diberikan tanda informasi oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Padahal 1400 tahun yang lalu itu tidak ada TV, tidak ada alat media sosial yang katanya semodern saat ini. Tetapi Rasulullah mengabarkan yang ini sudah terjadi pada hari ini. Ya, tidak akan pernah terjadi nanti kiamat akan datang kecuali saat itu sudah banyak bermunculan seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak yang sangat patuh taat kepada istrinya tetapi durhaka kepada ibu kandungnya, yang kemudian Allah memberikan hukuman kepadanya, anak-anaknya kering komunikasinya dengan bapaknya dan ibunya. Anak-anaknya nggak mau curhat kepada bapak dan ibunya. Ya. Ini sebuah tanda yang beliau sampaikan kepada kita. Karena apa? Ternyata kita semuanya yang diberikan keluarga oleh Allah
itu bukan main-main. Keluarga ini adalah anugerah. Keluarga ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Ya. Coba kita bayangkan ibu bapak sekalian, hari ini kalau terjadi semacam pikso yang lagi viral beberapa waktu yang lalu ya, self harm. Pikso bapak sekalian, self harm yang diketahui di beberapa sekolahan banyak, bahkan tingkat SMP dan SMA. Kemudian dia melukai tangannya sendiri, melukai tubuhnya sendiri, sampai ngeduk-ngeduk nih kepalanya sendiri kepada sesuatu yang baik, dan itulah kemudian menjadikan lukanya semakin mendalam. Padahal dia punya masalah. Ketika orang tuanya, bapaknya, ibunya, "Duk, ada masalah?" Apa jawabnya Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Tetapi ketika dia itu bergabung dengan gengnya, bergabung dengan teman-temannya, semua permasalahan itu dia curhatkan. Itulah tanda bahwasanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan jafa abahu. Dia tidak mau lagi kemudian memberikan sesuatu yang sesungguhnya diberikan masalah, tetapi tidak mau curhat kepada bapaknya. Ini sebuah hal yang perlu kita camkan betul-betul. Ya, artinya khususnya kita yang menjadi bapak, yang menjadi suami, gitu ya. Allah sudah mengingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ayat ini diturunkan, diberikan oleh Allah kepada bapak, kepada para bapak, para laki-laki yang memiliki keluarga, menjadi qawwam. Makanya bapak-bapak itu kan suaranya itu kan beda ya dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu 1000-5000 kata kepada anaknya, itu bisa dikalahkan dengan 5 kata dari seorang bapak atau suami. Kalau ibu bolak-balik, "Le ndang atus." Nggih, Bu. Yang kedua, "Le ndang atus." Yang ketiga enggak selesai-selesai. Tapi begitu bapaknya datang, dehem saja 5 kali. Anaknya sudah masuk ke kamar mandi. Itulah qawwam. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian hari ini, ya, ini sebuah mengingatkan kepada kita semuanya. Karena keluarga yang Allah berikan kepada kita itu sebuah anugerah dan harus kita jaga. Dan maka dari itu ibu bapak sekalian, ketika kita itu tujuan utamanya nanti adalah kepada surganya Allah. Ya, Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Imran 185 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau kemudian dia itu sudah melihat, merasakan bagaimana indahnya kenikmatan surga, itulah kebahagiaannya sesungguhnya. Maka kata Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, beliau mengingatkan bahwasanya nikmat surga itu Bapak Ibu sekalian, kalau diperas santannya nikmat surga itu hanya ada 3. Yang pertama adalah ketika yang pertama bisa melihat, memandang wajah Allah secara langsung. Itu santannya yang pertama, kenikmatan surga, kata Imam Qurtubi di dalam At-Tadhkirah. Yang kedua, bisa melihat, bertemu langsung kepada para nabi dan rasul. Dan nikmat yang ketiga, setelah kemudian dia bisa melihat wajah Allah secara langsung, bertemu para nabi dan rasul secara langsung, yang ketiga adalah dia bisa berjumpa, bertemu dengan para keluarganya. Maka keluarga Bapak Ibu sekalian, ini ada sesuatu yang sangat dinanti-nanti ketika menjadikan kenikmatan penduduk surga yang luar biasa. Santannya kenikmatan surga, kata Imam Qurtubi. Ya. Makanya mungkin perlu kita camkan betul-betul Ibu Bapak sekalian, bahwasanya yang menjadikan salah satu aktivitas penduduk-penduduk surga itu nanti adalah saling bercengkrama, bertemu dengan keluarga atau bertemu dengan saudara-saudara yang lain penduduk surga, ngobrol. Itulah kebiasaan aktivitas penduduk surga. Makanya kalau di dalam surat As-Saffat ya, ayat ke-50 itu, fa aqbala ba'duhum ala ba'du yatasaalun qala qailum minhum inni kana liqarin
Jadi sesungguhnya orang-orang nanti ketika sudah masuk di surga, dia bercengkrama, saling ngobrol. Dan semua obrolan-obrolan itu tidak ada yang terlewatkan ketika kebiasaan-kebiasaan hidup di dunianya. Apalagi yang kemudian sama-sama berkeluarga. Makanya ketika di dalam salah satu riwayatnya Bara' bin Azim, Rasulullah mengingatkan ibu bapak sekalian, ketika manusia ruh kita semuanya nanti sudah ditarik oleh malaikat rahmat, mudah-mudahan, karena yang membawa ruh itu ditugaskan oleh Allah kan ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Bagi orang-orang yang beriman, maka yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa ruh itu dengan membawa kain putih dan minyak wangi dari surga adalah malaikat rahmat. Kemudian membawa ruhnya ditarik, kemudian dibawa ke langit satu sampai menghadap kepada Allah, lalu kemudian dimasukkan kembali kepada jasanya ketika sudah di liang lahat. Dan saat itulah datang ujian pertama di alam barzah, yaitu fitnatul qabr, fitnah kubur. Itu ujian pertama manusia ketika masuk di alam barzah. Dan saat itulah kemudian malaikat rahmat yang membawa tadi bagi orang yang beriman, maka kemudian ditugaskan lagi oleh Allah malaikat yang lain. Sistemnya seperti itu Pak, malaikat Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan, ada banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab, man rabbuka, man kitabuka, dan seterusnya. Dan ketika orang itu beriman, maka Allah kemudian yusabbitul ladina amanu biqaulin sabit. Allah itu mengokohkan, meneguhkan ungkapan-ungkapan orang-orang yang beriman dengan ungkapan-ungkapan yang kokoh dan teguh. Maka dia mampu menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat tadi. Lalu kemudian ketika menjawab sodakta, engkau benar, lalu Allah kemudian menyampaikan sebuah ungkapan kepada ruh yang sedang di alam barzah itu, kemudian mengatakan, iftahu lahu baban, bukakanlah pintu bagi dirinya ilal jannah, sampai kemudian dia buka tabir di antara tempatnya itu sampai melihat surga sejauh mata memandang. Iftahu lahu baban ilal jannah. Kinten-kinten pripun Bapak Ibu sekalian, ketika sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat, kemudian mampu menjawab pertanyaan itu, dan Allah mengatakan iftahu lahu baban ilal jannah, dibukakanlah tabir antara dia sampai kemudian dia bisa melihat surganya Allah sejauh mata memandang. Kinten-kinten nikmat nopo boten? Ini baru di alam kubur, ketika orang itu beriman dan mendapatkan kenikmatan kubur. Ya, tetapi ibu bapak sekalian, orang yang beriman yang kayak ini tadi dikisahkan di dalam riwayatnya Bara' bin Azim, beliau masih berteriak kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta aji ila ahli, segerakanlah datangnya hari kiamat agar saya secepatnya bisa berkumpul dengan keluargaku. Ya, kita coba bisa bayangkan, tujuan utama kita mampu bisa merasakan, melihat indahnya surga. Ketika sudah nyawa kita ditarik, kita lepas dari dunia kita saat ini, masuk di alam barzah, kita mampu menjawab pertanyaan dari para malaikat, dan kemudian Allah menambahkan sebuah kenikmatan dengan membuka tabir antara kita sampai kita bisa melihat surga. Itu nikmatnya sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata masih kurang. Sang penduduk kubur tadi, dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabb aqimis sa'ah, segerakan datangnya hari kiamat agar saya hatta aji ila ahli, saya supaya sempat bertemu dengan keluarga saya. Ini yang menjadikan pemahaman buat kita ibu bapak sekalian, bahwasanya keluarga ini jangan diremehkan, yang nanti akan menjadikan sebuah niatan dan semangat buat kita untuk bertemu di alam kubur maupun nanti di alam surga. Makanya sambungan dari riwayat ini Bapak Ibu sekalian, ruh orang yang meninggal duluan,
nanti itu akan ketemu, dijemput sama ruh orang yang meninggal belakangan, disambut sama ruh orang yang meninggal duluan, kemudian mengatakan, selamat datang, bagaimana kabarnya si fulan yang masih di dunia, anaknya berapa, pekerjaannya berapa, sekarang sedang apa. Itu Pak, disambut ruhnya orang yang meninggal duluan, menyambut ruhnya orang yang kalau dia mendapatkan kenikmatan kubur. Dan itulah pertanda bahwasanya keluarga ini menjadikan sesuatu yang luar biasa buat kita. Jangan diremehkan. Tetapi perlu kita ingat ibu bapak sekalian, ada kewajiban kita tadi, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu kita. Kalau kemudian kita itu berkeluarga, maka apapun yang terjadi dalam keluarga kita, mintalah kesabaran kepada Allah melebihi kekurangan dari mungkin yang dimiliki oleh istri kita atau suami kita. Pernahkah ibu bapak sekalian ketika dimarahi sama suami atau istri yang sedang tidak baik dengan kita, raosnya pripun Pak? Sesek ya. Jadi ketika keluarga kita sudah tidak ada hubungan baik di antara keluarga, itu sudah seseknya luar biasa. Ya. Maka itu bentuk bagaimana kemudian kita itu jangan sampai, ya, karena kata Hasan Al-Basri, yang Bang Abudan ya, bahwasanya tidak semua nanti anggota keluarga itu berkumpul. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, kalau masalah keluarga ini adalah sebuah anugerah yang besar, maka saya melihat musibah yang paling tragis setelah kekufuran, setelah kesyirikan, adalah keluarga yang dia bisa berkumpul, bertemu, bercengkerama di dunia, tetapi dia tidak bertemu dan berkumpul nanti di yaumul akhir. Itulah musibah yang sangat tragis, kata Hasan Al-Basri. Na'udzubillahi min dzalik, Bapak sekalian. Kita ingin kita berkumpul baik-baik bersama di dunia, dan kita nanti akan berkumpul bersama keluarga kita. Karena tadi gambarannya, ya Rob, aqimis sa'ah, supaya kita cepat bertemu dengan keluarga-keluarga kita. Makanya apapun kekurangan istri kita, apapun kekurangan suami kita, mintalah kepada Allah kesabaran kita lebih banyak, lebih besar daripada kekurangan suami dan istri kita. Ya. Pernah dicereweti sama istri kita nomboten Pak Har? Mintalah kesabaran yang lebih besar daripada mungkin menurut kita hari itu istri kita enggak baik, atau sebaliknya suami kita hari itu banyak yang salah. Ya. Jangankan kita, ya, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu kan kalau lewat satu terowongan itu setan ngerti kan Indo gitu. Lewat suatu jalan kok papasan sama setan tidak mau ketemu sama Umar bin Khattab. Tapi kalau kita sing lewat, setan malah gerombol sama kita gitu. Ya, Umar bin Khattab seorang sahabat ketika pengen curhat sama Umar bin Khattab. Karena apa? Neng omah sabedina bojone suarane dhuwur terus. Aku harus laporan sama Umar bin Khattab. Dipis 1, 2, 3 langkah deketi rumahnya Umar bin Khattab. Belum sampai kemudian dodok-dodok, baru 1 langkah dari rumahnya Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab istrinya juga sedang nyeneni Umar bin Khattab gitu ya. Tapi ternyata Umar bin Khattab yang mendel mawon. Dan tahu seperti itu, wong bojone Umar bin Khattab aja suarane koyo ngonten Umar bin Khattab mendel mawon, aku berarti gak sido mau curhat sama Umar bin Khattab, balik kanan. Pak Haryati diomeli sama istri, mendel juga ya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri, seorang wanita itu juga sama. Nah, walaupun dia yang disakiti oleh suami gitu ya, walaupun dia mungkin yang benar, tetapi suami kok nggak mau disalahkan ya. Pengennya benar terus.
Maka carilah bagaimana kemudian suami tetap ridho kepada sang istri. Dan ridhonya suami itu adalah pertanda 8 pintu surga memanggil seorang wanita, seorang istri ketika mendapatkan ridhonya seorang suami, kan gitu. Dengan catatan hijabnya selesai, sholatnya selesai, puasanya selesai. Ya. Tidak ada suami-suami yang lebih buruk, lebih jelek daripada Fir'aun. Betul itu Pak Ki? Tapi bagaimana Asiyah binti Muhazim dengan bersuamikan Fir'aun, dia dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Ala kulli hal, ibu bapak sekalian, saya ingin mengingatkan bahwasanya kedudukan keluarga kita, ya, ini menjadi tanggung jawab besar. Kata Hasan Abbasi tadi, bahwasanya musibah yang paling tragis adalah keluarga yang bertemu di dunia tetapi nanti bercerai-berai, tidak bertemu lagi di akhirat. Ada yang keluarga bertemu di dunia tetapi tidak bertemu di akhirat. Ada yang keluarga bertemu di dunia tapi nanti di akhirat bertemu tetapi saling gontok-gontokan. Tapi ada yang ketiga, keluarga bertemu di dunia dan dia bertemu lebih baik lagi nanti di akhirat. Ini yang kita harapkan. Cuma ini perlu upaya yang cukup berat. Apalagi hari ini kita hidup saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Makanya perlu upaya yang luar biasa, ibu bapak sekalian. Sampai dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya karena yang paling banyak mendoakan kita itu kan satu, orang tua kita kalau orang tua kita masih hidup, ketika kita nanti sudah meninggal. Yang kedua, pasangan hidup kita. Dan yang ketiga adalah anak-anak kita. Kalaupun orang lain, sahabat, saudara, besti atau teman-teman karib kita, kalaupun mendoakan paling 1, 2, 3 hari. Selepas 3 hari yang lewat, dia mendapatkan kebiasaan hobinya yang lain. Maka tetap kita harus mengutamakan keluarga kita. Maka bagaimana ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya ketika seseorang ini nanti masuk di sebuah zaman yang di situ sudah bermunculan cobaan bagi orang-orang yang kokoh teguh tentang keimanannya, maka itulah semakin berat buat dia untuk tetap konsekuensi memegang keimanannya. Sebagaimana yang sering dulu kita sampaikan, pada saat nanti ada seseorang itu yang tetap konsisten istiqomah dengan imannya, sebagaimana orang yang memegang bara api. Kayaknya kalau wawa itu panas nama badan. Enaknya diculmi wawani apa tetap diceketem. Lek diculmi boten panas, ini terus kemudian imannya sing ilang. Tapi lek tetap diceketem panas melecet, tetapi kita tetap dalam konsistensi keimanan kita. Milih sing pundi Bapak Ibu sekalian? Milih sing diculmi apa sing diceketem? Ya itulah abotnya Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah muncul hari ini. Zaman fitnah. Napa Pak fitnah ini? Jangan disamakan, oh kayak Pak Ariati fitnah Pak Fauzi kan? Atau Pak Fauzi itu sedang memfitnah. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud dengan zaman fitnah ini adalah zaman yang ketika orang itu memegang teguh ingin menetapkan keimanannya, tetapi ujiannya, cobaannya itu sangat berat. Itulah zaman fitnah. Maka bagi orang yang tadi sebagaimana dia mau tetap terus menjaga keimanannya, maka di sana sini itu akan banyak muncul gangguan cobaan yang lainnya, dan itulah fitnah. Maka kita bisa rasakan bagaimana seseorang itu ketika berada di zaman fitnah. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW tadi salah satunya tidak akan pernah datang nanti hari kiamat sampai kemudian seorang suami lebih taat kepada istrinya tapi durhaka kepada orang tua kandungnya, sehingga Allah kemudian menjadikan anak-anaknya itu tidak mau curhat kepada orang tuanya. Jaza abahu. Kan kita lihat hari ini itu sudah terjadi.
Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tandanya salah satunya keluarganya bapak-bapak laki-laki banyak yang kemudian menjadi apa Pak? Yang dia tidak pernah peduli kepada keluarganya. Tidak tahu dia itu tidak tahu makna fitnah, atau karena dia itu ada kecenderungan, ada kemunafikan di dalam hatinya. Itulah yang disebut dengan apa namanya Pak? Kalau pengemplang pajak itu siapa namanya? Siapa Pak Ozi? Pengemplang pajak dulu yang Gayus. Ini namanya Dayus. Dayus itu. Dayus. Itu namanya Gayus. Tapi kalau bahasa Islam, laki-laki yang istrinya nggak jilbaban, main telur, anaknya pacaran, nggak peduli, itu namanya Dayus. Sampai Allah kemudian layang dulu ilaihim. Orang-orang yang seperti inilah yang kemudian nanti bermunculan. Dan ini tidak akan pernah dilihat oleh Allah SWT di yaumul akhir. Allah saja nggak mau lihat, Pak. Bagaimana dia akan mendapatkan kenikmatan yang pertama, puncaknya kenikmatan surga. Dayus namanya. Dan hari ini banyak Bapak Ibu sekalian, orang yang hari ini sholat, tapi hari ini juga, saat itu juga dosanya terus mengalir. Karena apa? Banyak yang kemudian laki-laki melihat pajangan fotonya di media sosial, di statusnya yang tidak berhijab. Laki-laki banyak yang melihat, walaupun dia mengaji, walaupun dia sholat, walaupun dia qiyamul lail. Karena banyak orang yang melihat statusnya dalam kondisi yang tidak berhijab, dosanya tetap terus mengalir. Dan tadi seorang bapak, seorang kawam di dalam keluarga, laki-laki yang kemudian mendiamkan melakukan itu, jangan pikir Pak, kemudian yang dosa yang akan diminta pertanggungjawaban adalah anaknya atau istrinya. Tapi yang diminta pertanggungjawaban adalah kita, laki-laki, bapaknya, suaminya. Makanya nanti ada seorang suami yang sudah divonis masuk surga, tapi kakinya ditarik dengan 4 tangan perempuan-perempuan, istrinya, orang ibunya, kakak perempuannya, anak perempuannya. Karena apa? Laki-laki ini, suami ini tidak pernah peduli mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan ketika di dunia nanti. Itu sudah ditandakan sama Rasulullah SAW. Dan hari inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadikan tugas berat buat kita. Jangan dibiarkan. Karena hari ini sudah kata Imam Ibnu Katsir, perbedaannya musibah dengan fitnah. Kalau musibah itu datangnya pertama besar, tapi kemudian kecil dan hilang. Tapi kalau fitnah itu datangnya awal kecil, tapi selanjutnya menjadi besar sampai kemudian datangnya puncak fitnah itu yaitu Dajjal. Misalkan musibah ketika kita ditinggal meninggal sama anggota keluarga atau saudara kita, mungkin saat itu kita sangat terasa tertekan. Tapi mungkin selepas itu 2, 3, 4 hilang Pak rasanya. Tapi kalau fitnah, hari ini muncul sebuah ungkapan seperti kita itu kan hari ini dipaksa mau tidak mau harus menerima. Saat ini jenis kelamin itu tidak hanya 2, ada laki-laki, ada perempuan, ada LGBT, ada transgender dan seterusnya. Dan itu tidak akan pernah hilang. Kita tahu hari ini beberapa negara sudah banyak negara yang melegalkan pernikahan dan banyak sekali, banyak kasus. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat di salah satu Facebook, seorang bapak ini seorang kafir ya, seorang non-muslim, tidak beriman. Dia sudah lama tidak bertemu dengan anaknya laki-laki. Lalu kemudian di dalam sebuah stasiun televisi dia diundang untuk di acara reality show. Ya, di situ dia akan ditemukan dengan anak laki-lakinya yang sudah sekian tahun tidak bertemu dengan dia. Maka saat itu dia datang dan kemudian ditanyakan oleh reporternya, "Bapak sudah siap ingin ketemu dengan anaknya?" "Siap." Sambil nggak bisa berkata-kata. Lalu kemudian diundanglah anaknya masuk di dalam ruangan reality show itu, dan ternyata dia melihat yang datangnya itu adalah seorang wanita cantik.
Dan kemudian ditanya bahwa saya itu adalah anak laki-lakinya yang sudah puluhan tahun tidak ketemu dengan dirinya. Dan kemudian dia menangis, nggak bisa berkata apa-apa, menangis sambil menutup mata. Ini tanda kalau laki-laki itu nangis kan nutup mata. Kalau perempuan biasanya nangis nutup hidung. Ini tanda-tanda yang banyak salah laki-laki itu adalah mata. Nah, artinya itu pun orang kafir Pak, tidak beriman. Dan hari ini banyak Bapak Ibu sekalian. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai selamanya. Makanya kalau kita itu melihat zaman 80-an, 90-an, tahun 80-90-an Pak. Mungkin zamannya siapa nih Pak Ozi. Itu kalau laki-laki perempuan non mahram boncengan itu ribut Pak. Tahun segitu Pak. Aib Pak. Aib itu 80-an kok laki-laki goncengan. Sekarang bagaimana Pak? Sing pacaran itu lebih mesra dibandingkan suami istri. Jangan pikir Pak yang ditanya itu nanti orangnya itu tok, bapaknya nanti akan diminta bertanggung jawab. Inilah maka tadi ya, orang beriman ditanya sama malaikat mampu menjawab, kemudian Allah mengatakan iftahu lahu baban ilal jannah. Sudah diberikan pandangan tentang surga, tapi dia masih mengatakan ya Rob aqimi sa'ah hatta aji ila. Luar biasa Pak, nanti kalau kita ketemu bersama keluarga di surganya Allah. Maka tugas kita hari ini, konsekuensi kalau kita masih punya iman Bapak Ibu sekalian, minimal gelisah hati kita dengan kondisi yang saat ini terjadi ya, karena di sana sini siaran Pak, ada apa itu festival macam-macam yang itu semuanya jangan fitnah lagi. Berarti benar kalau iklannya Pak Arto ini enak zamanku. Zaman jangan disalahkan. Ojo nggak bisa mengatakan zaman kita. Yang kita bukan zamannya. Zaman itu netral, zaman itu miliknya Allah, nggak salah. Yang edan adalah kita semuanya manusia. Monggo minimal gelisah. Tanda gelisah inilah yang menjadikan konsekuensi kita masih punya iman. Gelisah bagaimana anak kita nanti, bagaimana keturunan kita nanti, cucu kita dengan kondisi yang saat ini. Ini baru setahun ini Pak, nggak tahu 10 tahun ke depan. Dah kayak opo fitnahnya. Makanya minimal diajarkan bagi Rasulullah SAW doa kita. Senantiasa lantunkan setiap saat doa minta perlindungan kepada Allah supaya kita semuanya dijauhkan, dihindarkan dari fitnah, segala fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kalau doanya untuk anak kita, u'iduka minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, sebut nama anak-anak kita. Itu Pak, minimal Pak untuk menjaga. Karena kita tidak pernah tahu ya. Hari ini memang ujian sebagaimananya kalau Allah tadi loh, mau melepaskan iman kita yang harus kita jual, tidak melepaskan tangan kita yang teguh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mampu menolong kita. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan nanti bersama keluarga kita di surga yang kelak. Subhanallahu wa bihamdihi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa barakatuh. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.